Shalom semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Andrew, Cynthia, Dorasi, Evi, dan Joy akan membahas tentang konsep fungsi, fungsi komposisi, dan juga fungsi inverse. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan kita bagi menjadi 3, ada latar belakang, ada rumusan, dan juga ada tujuan. Nah, kita masuk ke latar belakang. Jadi, salah satu materi yang ada di logika dan teori himpunan, serta subbab yang perlu dipelajari itu mengenai konsep fungsi dan komposisi fungsi. Nah, konsep fungsi sendiri itu ada terbagi menjadi 3 bagian, ada injektif, surjektif, dan juga bijektif. Nah, sedangkan komposisi fungsi itu ada inverse dan fungsi inverse itu sendiri. Nah, materi-materi ini sebenarnya perlu banget kita pelajari dan kita pahami, meskipun ada mungkin beberapa materi yang tidak diajarkan di sekolah sesuai dengan kurikulum yang sudah berlaku. Tetapi sebagai calon guru Kristen, di bidang matematika, kita perlu mempelajarinya agar dapat memberi penjelasan yang tepat kepada siswa di kemudian hari serta mampu mengaplikasinya di dalam kehidupan kita. Kemudian untuk rumusan masalah, kami membagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana pembahasan konsep fungsi, kemudian yang kedua, pembahasan komposisi fungsi, yang ketiga, bagaimana pembahasan fungsi inverse, dan yang terakhir keempat, bagaimana penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan konsep fungsi, komposisi fungsi, dan juga fungsi inverse. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang konsep fungsi yang di dalamnya terdapat berbagai jenis, yaitu ada fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, selain itu, dapat mengetahui komposisi fungsi, inverse suatu fungsi, serta juga fungsi inverse. Oke, jadi teman-teman kita telah sampai di bagian pembahasan. Kita akan melihat konsep fungsi, komposisi fungsi, dan juga fungsi inverse. Pertama, apa pengertian dari fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama atau biasa kita kenal dengan domain secara tunggal pada elemen himpunan yang lain atau biasa kita bilang kodomain. Artinya, relasi dari A ke B disebut sebagai fungsi apabila setiap elemen dari A atau himpunan A dipasangkan hanya satu kali pada himpunan B, di mana A sendiri ini adalah domain dan B itu adalah kodomain. Jadi istilah-istilah yang akan kita ketemui di dalam pembahasan mengenai fungsi yaitu ada domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal fungsi, sedangkan kodomain itu adalah daerah himpunan kawan fungsi, atau biasa dibilang daerah lawan. Dan range adalah daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Kemudian, konsep fungsi. Fungsi dalam matematika itu biasa disebut sebagai pemetaan dan memiliki sifat-sifatnya seperti ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, dan juga bijektif. Kita akan lihat lebih lanjut dan akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Jadi teman saya tadi sudah menjelaskan bahwa ada 3 sifat-sifat fungsi, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi injektif, atau biasa juga disebut sebagai fungsi satu-satu, di mana fungsi bijektif itu suatu fungsi apabila setiap anggota di himpunan A akan dipetakan pada anggota yang berbeda di himpunan B, sehingga FAB adalah fungsi injektif. Apabila A sama dengan B, maka akibatnya adalah FA sama dengan B. Dan jika A tidak sama dengan B, maka akan berakibat FA tidak sama dengan B. Contoh dari fungsi injektif adalah sebagai berikut, di mana ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A beranggotakan A1, A2, dan A3, dan himpunan B beranggotakan B1, B2, B3, dan 4, di mana anggota himpunan A yaitu A1 dipetakan ke B1, A2 dipetakan ke B3, dan A3 dipetakan ke B4. Sehingga fungsi ini disebut sebagai fungsi injektif. Selanjutnya adalah fungsi surjektif, di mana suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi surjektif apabila FA sama dengan B atau FA sama dengan himpunan B, yang berarti setiap anggota di B pasti merupakan pemetaan dari minimal satu anggota di A. Jadi contohnya adalah himpunan A di himpunan B, di mana himpunan A yang beranggotakan A1, A2, A3, dan A4, dan himpunan B yang beranggotakan B1, B2, dan B3, di mana
anggota himpunan A yaitu A1 dipetakan kepada B1, A2 dipetakan kepada B2, A3 dipetakan kepada B3, dan A4 dipetakan kepada B3. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perbedaannya adalah jika di fungsi surjektif, pemetaan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B minimal satu anggota di A. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini adalah fungsi yang memenuhi injektif dan surjektif. Artinya suatu fungsi dikatakan bijektif ketika suatu fungsi itu adalah injektif sekaligus bijektif. Contohnya adalah fungsi himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A beranggotakan A, B, C, D, dan himpunan B beranggotakan P, Q, R, S, di mana anggota himpunan A yaitu yang beranggotakan A dipetakan ke P, beranggotakan anggotanya himpunan A, B dipetakan kepada Q, C dipetakan kepada R, dan D dipetakan kepada S. Selanjutnya akan masuk ke dalam akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bagian yang ketiga, yakni adalah komposisi fungsi. Nah, ketika kita memiliki dua fungsi, contohnya f(x) dan juga g(x), nah kedua fungsi tersebut dapat kita bentuk menjadi fungsi yang baru dengan menggunakan operasi komposisi. Nah, ini dinamakan dengan fungsi komposisi. Operasi komposisi dilambangkan dengan O atau 0 dibaca komposisi atau bundaran. Contohnya F komposisi GX atau G bundaran Fx, seperti itu. Jika F, G, dan H adalah fungsi-fungsi, maka nilai komposisi dari fungsi-fungsi tersebut untuk X sama dengan C ditentukan sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai komposisi dari fungsi G komposisi Fx untuk X sama dengan C adalah G komposisi Fc sama dengan G Fc. Nah, yang kedua adalah nilai komposisi fungsi dari H komposisi G komposisi F dari X untuk X sama dengan C adalah H komposisi G komposisi F dari C sama dengan H G komposisi F C atau sama dengan H G F C. Nah, ada beberapa sifat dari komposisi fungsi. Yang pertama adalah jika fungsi yang kita miliki, contohnya fungsi f dan g, itu adalah fungsi yang injektif, maka komposisinya atau f komposisi g ataupun g komposisi f juga merupakan fungsi yang injektif. Nah, demikian juga kalau kita punya atau memiliki fungsi f dan g yang adalah fungsi surjektif, maka komposisinya atau f komposisi g atau g komposisi f juga merupakan fungsi yang surjektif. Nah, selanjutnya ada fungsi komposisi yang membahas mengenai inverse juga. Nah, inverse akan dibahas pada slide selanjutnya. Di mana f komposisi g inverse x adalah atau sama dengan f inverse komposisi g inverse dari x. Artinya, inverse itu adalah dimiliki oleh si f, fungsi f, dan juga si fungsi g. Nah, yang keempat adalah f komposisi f inverse dari x sama dengan f inverse komposisi f dari x, yakni sama dengan i dikali x, di mana i sebagai fungsi identitas. Ya, jadi teman-teman kita masuk pada bagian fungsi inverse. Ya, jadi fungsi inverse itu disebut sebagai fungsi kebalikan. Karena fungsi inverse dari f biasanya dilambangkan dengan f pangkat min 1, dan ada 3 langkah nih untuk kita dapat menentukan fungsi inverse sendiri. Yaitu pertama, ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy, dan kita tuliskan x sebagai f pangkat min 1 y sehingga f pangkat min 1 y sama dengan fy. Dan terakhir, ubah variabel x y dengan x, jadi yang tertulis y jadi x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse y pangkat min 1x. Jadi di sini kemudian kita akan lihat ada beberapa fungsi asal yang kita akan ubah dengan fungsi inverse. Nih, ada beberapa di sini. Ada fungsi kuadrat, ada fungsi eksponen, fungsi logaritma. Teman-teman bisa perhatikan saja sendiri gitu ya.
Lalu kita masuk kepada bagian enduring understanding, di mana pertama kita memiliki relasi yang baik dengan Allah dan manusia. Jadi karena di sini mempelajari tentang fungsi yang juga berkaitan dengan relasi, maka untuk kehidupan kita juga kita perlu memiliki relasi yang baik dengan Allah, karena Dia yang membayar kita dan juga kepada sesama manusia sebagai kerabat kita. Lalu juga perbedaan-perbedaan fungsi. Sifat fungsi tadi ada injektif, surjektif, dan bijektif, lalu bentuk komposisi fungsi dan penentuan dari inverse suatu fungsi. Itu adalah dari enduring understanding. Dan terakhir kita melihat pada biblical Christian worldview-nya itu, jadi melalui matematika kita bisa menemukan kebesaran Allah, sehingga dalam pembelajaran matematika ini kita bisa menentukan konsep fungsi, komposisi, dan inverse dari fungsi tersebut. Jadi dari melihat ini kita menjadi kagum akan ciptaan Allah, dan dari melihat ini kita melihat bahwa Allah itu adalah luar biasa gitu, lewat yang kita bisa saksikan dari ciptaannya itu sendiri itu. Contohnya dari ilmu matematika ini sendiri. Jadi kita semakin memuliakan Allah dan semakin meninggikan Allah lewat pembelajaran ini. Oke, baik. Jadi kita masuk ke bagian yang ketiga atau bagian terakhir, yakni adalah penutup. Dalam penutup kita akan membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan ini, yang pertama bahwa konsep fungsi itu adalah pemetaan dua himpunan yang terdiri dari daerah asal atau disebut dengan domain, dan juga daerah kawan atau yang kita sebut dengan kodomain. Nah, ada tiga sifat fungsi. Yang pertama adalah injektif, yang kedua surjektif, dan yang ketiga adalah bijektif. Nah, selanjutnya bagian dari fungsi itu ada dua, yakni yang pertama komposisi fungsi dan juga inverse fungsi atau fungsi inverse. Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Sementara fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari aksi suatu fungsi yang dilambangkan dengan F inverse atau lambangnya F pangkat minus 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran ataupun kritik boleh disampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.